Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal ikutan sebuah perjalanan yang seru banget. Kita mau lihat gimana ceritanya sebongkah es yang dingin bisa berubah langkah demi langkah sampai akhirnya jadi uap panas. Nah, pernah kepikiran nggak sih butuh berapa banyak energi ya buat ngubah es jadi uap? Mungkin kedengarannya kayak pertanyaan simpel ya, tapi percaya deh, jawabannya itu jauh lebih menarik dan berlapis dari yang kita kira. Oke, siap. Pemandu kita dalam perjalanan ini adalah sebuah grafik yang namanya kurva pemanasan air. Tapi biar lebih asik dan gampang diingat, kita sebut aja ini perjalanan anak tangga. Kenapa? Soalnya bentuknya emang mirip tangga dan setiap bagiannya punya cerita sendiri. Oke, perjalanan kita mulai ya dari titik A ke B. Ini nih pendakian pertama kita. Jadi pas kita kasih panas, suhu esnya mulai naik. Dari yang tadinya minus, pelan-pelan jadi lebih hangat. Tapi yang penting wujudnya masih tetap es padat loh ya. Nah, ini anak tangga pertama kita. Nah, di sini nih bagian yang paling keren. Kita sampai di bagian datar pertama. Dari B ke C. Ini momen ajaibnya. Anehnya, walaupun kita terus-terusan kasih panas, suhunya itu macet. Diam aja di 0 derajat Celcius. Kok bisa? Ternyata semua energinya sekarang lagi sibuk ngerjain satu hal, ngelelehin es sampai jadi air. Begitu semua es udah cair jadi air, kita lanjut lagi mendaki. Ini pendakian kedua, dari C ke D. Sekarang airnya yang mulai kita panasin, suhunya naik lagi. Terus naik dari 0 derajat Celcius menuju titik didihnya. Dan kita sampai di bagian datar kedua, dari D ke E. Kalian lihat polanya kan? Sama persis kayak tadi. Suhunya mentok lagi, kali ini di 100 derajat Celcius. Semua energi panas yang masuk lagi-lagi fokus buat ngubah wujud, yaitu mengubah air jadi uap. Ini transformasi gede yang kedua. Jadi intinya gini, ada dua hal yang terjadi. Kalau kita lagi naik tangga, itu artinya kita lagi naikin suhunya, tapi wujudnya nggak berubah. Nah, kalau kita lagi di lantai datar, itu artinya kita lagi mengubah wujudnya dari es ke air atau air ke uap, tapi suhunya justru nggak berubah sama sekali. Terus gimana cara ngitung energinya? Gampang. Buat bagian naik tangga, kita pakai rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Biar gampang ingetnya, kita sebut aja rumus macet ya, MC delta T. M itu massa, C itu kalor jenis, dan delta T itu ya perubahan suhunya. Nah, kalau buat bagian lantai datar alias pas transformasinya, rumusnya beda lagi. Kita pakai Q sama dengan M dikali L. L ini namanya kalor laten atau kalor lebur. Biar gampang, ingat aja mal. M dan L. Simple kan? Oke, teori cukup. Sekarang kita coba pakai ilmunya yuk. Ini tantangannya. Kita punya 500 gram es, suhunya minus 10 derajat Celcius. Berapa sih total kalor yang kita butuhkan buat ngubah es ini jadi air di suhu 0 derajat? Ayo kita hitung bareng-bareng. Caranya kita pecah jadi dua langkah. Gampang kok. Langkah pertama, kita hitung energi buat naik tangga, yaitu manasin esnya dari minus 10 ke 0 derajat. Langkah kedua, kita hitung energi buat melintasi lantai, yaitu pas esnya melebur jadi air. Udah dapat dua-duanya, tinggal kita jumlahin aja. Oke, sebelum kita mulai ngitung, ini data-data yang kita perlukan. Massanya 500 gram atau setengah kilo, terus ada kalor jenis es, sama kalor lebur es. Semua udah ada di sini, siap kita pakai. Oke, langkah 1, bagian pendakian. Kita pakai rumus macet tadi, masukin angkanya, massa 0,5 kilo, dikali kalor jenis es, dikali perubahan suhunya yaitu 10 derajat, ketemu deh hasilnya 10.500 joule. Sip, sekarang langkah kedua, bagian transformasinya. Pakai rumus mol. Kita kaliin aja masanya 0,5 kilo dengan kalor leburnya. Dan hasilnya, coba lihat, 168.000 joule. Jauh banget kan bedanya sama yang tadi? Nah, biar makin kebayang bedanya, lihat deh grafik batang ini. Kelihatan jelas banget kan? Energi yang kita butuhin buat ngelelehin esnya aja, itu berkali-kali lipat lebih besar dibanding energi buat manasin suhunya naik 10 derajat. Wow! Jadi berapa totalnya? Ya tinggal kita tambahin aja dua-duanya, Q1 ditambah Q2. Hasil akhirnya adalah 178.500 joule. Beres! Tantangan kita selesai. Nah, dari semua ini ada satu pelajaran super penting. Bisa dibilang ini inti dari semuanya. Jadi gini, energi itu fokusnya cuma satu dalam satu waktu. Dia cuma bisa pilih, mau naikin suhu
atau mau ngubah wujud. Dia nggak bisa ngerjain dua-duanya sekaligus. Makanya, grafik kita bentuknya kayak tangga. Keren kan? Ini jadi bikin mikir ya. Kalau air punya perjalanan anak tangga yang kayak gini, gimana dengan zat-zat lain di alam semesta? Apakah besi, nitrogen, bahkan emas juga punya tangga mereka sendiri? Coba deh renungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.